Perang, 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 perang. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Namun jalan terakhir memang perang. Terpaksa perang dilaksanakan. Perang yang terjadi antara Israel dengan teroris bukanlah kehendak Tuhan. Bukan kehendak Tuhan. Bukan kehendak Tuhan. Namun Tuhan tahu dan Tuhan izinkan itu terjadi. Senjata modern Israel, di zaman Israel modern ini mereka pakai rudal. Rudal mereka David Sling, Iron Dome untuk menangkis rudal-rudal musuh. Pesawat canggih F-351. Ada sistem pertahanan atau yang disebut dengan APS, Active Protection System, dan lain-lain. Senjata mereka memang cukup canggih. Namun mengapa mereka kecolongan? Ya itulah tadi, Tuhan izinkan itu terjadi supaya mereka lebih waspada, supaya mereka tidak sombong, tidak jemawa. Perang bukan saja secara fisik, tetapi bisa terjadi secara rohani. Perang melawan roh-roh jahat di udara. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 12. Itulah disebut dengan perang rohani. Beberapa orang, lucunya, beberapa orang menamakan diri dukun santet. Mereka kirim santet ke Israel. Ini adalah primitif, bodoh. Kasihan para dukun itu. Mana bisa melawan Yahweh, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa itulah di balik orang Israel, di mana Tuhan itulah yang menjaga dan melindungi Israel. Di zaman raja-raja, sekitar pada tahun 700 sebelum Masehi, ada nabi yang bernama Elia melawan 450 nabi Baal. Nabi ini didukung oleh Tuhan. Nabi-nabi Baal itu berlaku bodoh. Mereka minta bantuan kepada patung Baal. Padahal Yeremia 10 ayat 8 menjelaskan berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. Kembali di channel YouTube Agathos Adelphos. Salam waras, cerdas, bijaksana, berani, kompeten, efektif karena Roh Kudus. Saudara-saudara, kita belajar dari mujizat. Kita belajar ada dua macam mujizat. Mujizat langsung seperti Elia dipelihara oleh Tuhan di tepi sungai Kerit. Elia memanggil api dari langit dan api itu menyambar persembahan Nabi Elia. Juga ada mujizat tidak langsung, mujizat proses. Jika kita sakit, kita berdoa, kita berusaha, kita berobat, kemudian kita sembuh. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai ayat 46, tidak akan dibaca semua, di mana Baal itu benda mati, bodoh orang yang menyembahnya, sedangkan Allah adalah Allah yang hidup. Mari kita sembah Dia. Yahweh adalah Allah yang hidup, Allah yang benar. Secara khusus 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal,
ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, kata Elia. Aku akan memotongnya sama seperti mereka, dan aku pun tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kalian, nabi-nabi Baal itu, memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, ayat 25. Kemudian Elia berkata kepada nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu, panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras lagi. Bukankah dia Allah? Mungkin ia sedang merenung. Mungkin ada urusannya. Mungkin ia bepergian. Barangkali ia tertidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas perintah-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun tidak boleh mereka lolos, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Api dari Baal tidak menyambar korban. Buktikan bahwa itu adalah kesesatan penyembahan berhala. Baal tidak hidup. Baal tidak dapat menolong. Baal ada mata tetapi tidak melihat. Ada kaki tetapi tidak bisa berjalan.
Ada tangan tapi tidak bisa bekerja. Ada telinga tapi tidak bisa mendengar. Baal buatan manusia. Bodoh dan sesat manusia yang menyembahnya. Yeremia 10 ayat 8. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia karena hanya kayu belaka. Allah adalah Allah yang hidup dan maha kuasa. Ia menjalma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Allah yang menjadi manusia itu ada telinga. Ada telinga untuk mendengar. Ada telinga dan menjawab doa. Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B. Ada mata. Manusia Yesus Kristus ada mata. Amsal pasal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Manusia di dalam Yesus Kristus, Allah di dalam Yesus Kristus yang menjadi manusia itu mempunyai nafas hidup, menghembuskan nafas hidup. Kejadian pasal 2 ayat 7. Allah yang di dalam Tuhan Yesus Kristus itu mempunyai tangan, mempunyai lengan yang kuat untuk menyembuhkan orang buta. Orang buta menjadi melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Tangan Tuhan Yesus yang berkuasa. Allah hidup. Kita lihat kuasanya bekerja. Api menyambar korban Elia. Korban itu ludes dilalap api. Bahkan air di sekeliling parit itu habis disambar api. Seperti api makan bensin atau minyak. Allah dahsyat dan berkuasa. Allah mana yang seperti dia? Umat itu sadar. Umat itu bertobat. Umat itu mohon ampun kepada Tuhan. Kemudian 450 Nabi Baal mati dibunuh. Bukti bahwa mereka sadar akan dosa. Mereka bertobat dan percaya kepada Yahweh, percaya kepada Allah yang menjawab doa Elia. Saudaraku, setelah itu hujan turun pertama kalinya sejak 3 tahun kemarau. Bahkan hujan badai mengguyuri Raja Ahab. Raja Ahab basah kuyup. Allah mujizat, membuat mujizat. Allah berdaulat, dia dapat membuat mujizat. Dia mengabulkan doa hambanya Nabi Elia. Karena ia maha kuasa, karena ia maha mendengar segala doa. 450 Nabi Baal dibunuh. Apakah Elia melanggar HAM? Apakah Elia itu kejam? Apakah Elia itu emosi? Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Tuhan sangat serius. Nabi Baal itu berbahaya. Dia menyesatkan. Itu darurat. Daripada menyesatkan jutaan umat manusia, umat Israel. Lebih baik penyesat itu dibereskan saja. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Jalan terakhir dibereskan saja karena dia penyesat. Israel modern sedang melindungi rakyatnya dari serangan teroris 7 Oktober tahun 2023. Maka mereka membalas menyerang. Bahkan mereka bertekad untuk menghancurkan teroris. Bagaimana, siapakah yang akan menang? Sejarah belum selesai. Sejarah sedang berjalan. Dalam nubuat Alkitab ada banyak bangsa yang akan mengeroyok Israel. Dan saat Israel terdesak, Yesus datang ke dunia, menginjakkan kakinya di Israel. Orang Israel yang mau, mereka datang kepada Yesus. Mereka minta perlindungan Yesus. Dan mereka pasti dilindungi. Mereka pasti selamat. Tetapi sebagian orang Israel yang tidak mau berlindung kepada Yesus, mereka mengandalkan kekuatan, mengandalkan kecanggihannya. Mereka mati di dalam peperangan.
Sekarang memang sebagian besar orang Israel menolak Yesus, tetapi nubuat akan digenapi. Israel akan dilindungi oleh Yesus Kristus. Bahkan orang yang sesat, yang saat ini menolak Yesus, akan bertekuk lutut menyembah Yesus, dan lidah mereka akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai ayat 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, meninggikan Yesus, dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Saudaraku, ada lagu rohani, judulnya Allah Besar Dahsyat. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang mendengar doa kita, Allah yang maha kuasa. Percayalah kepada Yesus Kristus, harapkanlah pertolongannya. Ia tidak tidur, ia tidak lelah, ia tidak kewalahan. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Allah Elia, Yahweh, yang menjelma menjadi Yesus Kristus. O rakyat Labora, berdoa dan bekerja, memberi, menabur. Suatu saat Anda pasti menuai. Jika tidak saat hidup Anda, maka anak cucu Anda akan menuainya. Berilah dengan tulus ikhlas, seperti janda, baik janda Sarpat maupun seperti Obaja, yang dengan ikhlas mengabdi kepada Tuhan, memelihara 100 orang nabi. Percayalah, mujizat masih ada. Setidak-tidaknya Tuhan masih dengar doa kita. Tuhan bekerja baik langsung maupun secara proses. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kembangkan, kelola potensi Anda. Abaikan ejekan, abaikan hinaan orang. Anggap itu sampah dan anggap itu suatu pecut untuk kita maju lebih kencang. Terima kasih sudah menonton. God bless you. Haleluya. Amin.